Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngeliatin lautan angka yang berantakan terus mikir, duh, mulainya dari mana nih? Tenang, hari ini kita bakal jadi pawang data. Kita akan belajar cara menjinakkan angka-angka liar itu dan mengubahnya jadi cerita yang jelas. Cuma pakai satu alat yang ampuh banget, distribusi frekuensi. Oke, kita langsung aja ya. Coba lihat deh data di depan kalian ini. Anggap aja ini nilai ujian atau hasil survei. Ditatap sebentar, rasanya kayak baca buku yang hurufnya diacak kan? Ceritanya di mana coba? Nah sekarang, saya tantang nih. Coba temukan berapa nilai tertinggi, mana yang paling rendah. Terus, yang paling susah nih, nilai mana yang paling sering muncul. Bisa sih ditemuin, tapi jujur deh, bikin pusing kan? Mesti fokus banget. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Pasti ada cara yang lebih gampang kan? Sebuah cara untuk bikin angka-angka ini ngomong dan ceritain kisah yang tersembunyi di dalamnya. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita ubah kekacauan jadi jelas. Terus, kita bedah kekuatan di balik sebuah tabel, belajar cara bikinnya sendiri, lihat beberapa jurus lanjutannya, dan terakhir, kita pahami gambaran besarnya. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Dari kekacauan menuju kejelasan. Sekarang kita bakal lihat solusi buat data yang berantakan tadi. Siap-siap buat momen ahanya ya. Dan ini dia solusinya. Lihat deh perbedaannya. Kiri, acak-acakan. Kanan, rapi banget. Dengan tabel distribusi frekuensi ini, semua pertanyaan tadi, tertinggi 9, terendah 3, paling sering muncul nilai 5 dan 6. Boom, langsung kejawab semua kan? Jawaban yang tadinya butuh mikir keras, sekarang kelihatan dalam sekejap. Ini loh keajaiban dari ngatur data. Dan saya suka nih, sumber materi kita ini ada humornya. Nggak yakin ini dosen lagi ngajar atau lagi curhat. Sentuhan kecil yang bikin belajar jadi lebih seru. Oke, kita lanjut. Jadi, alat ajaib yang barusan kita lihat itu sebenarnya apaan sih? Yuk kita definisikan biar jelas. Jadi, apa itu distribusi frekuensi? Gampangnya gini deh, ini tuh seni mengelompokkan data. Daripada dibiarin berantakan, kita susun data itu ke dalam kotak-kotak atau kategori yang jelas. Intinya cuma satu, pengelompokan. Nah, tabelnya itu sendiri, itu cuma alat visualnya aja. Pakai kolom dan baris yang rapi, tabel ini nunjukin seberapa sering tiap nilai atau kategori itu muncul. Simple dan langsung ke intinya. Terus ngapain kita repot-repot bikin ginian? Ya biar hidup kita lebih gampang dong. Data jadi gampang dibaca, gampang dipahami, dan yang paling penting, tabel ini tuh fondasi. Dari sini mau bikin grafik yang keren atau analisis yang lebih dalam, jadi jauh lebih sederhana. Oke, sekarang bagian paling serunya nih, bikin sendiri. Gimana caranya kita ngubah tumpukan data mentah tadi jadi tabel yang rapi? Mungkin kedengarannya ribet, tapi ternyata gampang banget. Buat tabel yang sederhana, langkahnya cuma 2. Langkah pertama, cari nilai paling kecil dan paling gede. Gampang kan? Langkah kedua, hitung satu-satu berapa kali tiap angka muncul. Udah, itu aja. Nah, ini dia prosesnya kalau kita lihat langsung. Coba perhatiin kolom tengah yang namanya turus atau tally. Bayangin deh, kita lihat data mentah tadi. Tiap kali nemu angka 9, kita coret satu garis. Nemu angka 8, coret lagi satu garis di barisnya. Gitu terus sampai semua data kehitung. Habis itu, tinggal jumlahin aja coretannya. Hasilnya ya kolom frekuensi di sebelah kanan itu. Sederhana, manual, tapi efektif banget. Oke, dasarnya udah kita kuasai nih. Tabel yang tadi itu udah ampuh banget. Tapi gimana kalau kita mau nanya pertanyaan yang lebih dalam? Yuk kita lihat 2 cara buat modifikasi tabel kita biar dapat wawasan yang beda. Ada 2 kacamata utama nih. Pertama, frekuensi kumulatif. Ini tuh kayak kita ngejumlahin skor sambil jalan. Tujuannya buat jawab pertanyaan kayak berapa banyak sih siswa yang nilainya di bawah 7? Terus ada frekuensi relatif. Nah, yang ini ngubah angka jadi persenan. Jadi pertanyaannya jadi berapa persen sih siswa yang dapat nilai 8? Ini semua soal proporsi. Kita lihat contohnya ya. Kalau kita pengen tahu berapa banyak siswa yang nilainya kurang dari 7, kita tinggal lihat baris kurang dari 7. Angkanya 20. Nah, 20 itu datang dari mana? Itu adalah jumlah semua siswa yang nilainya 6, 5, 4, sama 3. Jadi cepet banget kan buat lihat gambaran besarnya? Kutipan ini benar-benar pas banget. Tujuannya itu mengubah data jadi informasi dan informasi jadi wawasan. Dan tabel frekuensi, yaitu jembatan pertamanya. Oke, kita udah lihat apa itu gimana cara bikinnya. Sekarang, yuk kita mundur dikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih alat sesimpel ini kok penting banget? Karena dunia kita ini isinya data semua. Mulai dari nilai ujian, hasil survei, data penjualan produk mana yang paling laku, sampai data penelitian cuaca. Apapun datanya. Langkah paling pertama biar kita ngerti, itu ya dengan mengaturnya.
Distribusi frekuensi itu ibaratnya gerbang utama menuju pemahaman. Inilah fondasinya. Jadi kalau ada satu hal yang perlu diingat dari sini, ini dia. Cuma dengan satu alat sederhana ini, kita bisa ngubah segunung data yang berantakan jadi sesuatu yang bisa kita pahami. Ini langkah nomor 1 dari kekacauan menuju kejelasan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda. Coba deh pikirkan data di sekitar Anda. Di kerjaan, di hobi, bahkan di pengeluaran bulanan. Kira-kira pola tersembunyi apa ya yang nunggu buat diungkap? Kalau aja kita mau luangin waktu sebentar buat mengaturnya? Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini.